Shalom, kita memasuki Abam episode 826. Ya, Pak Yehuda akan membacakannya bagi kita. Silakan, Pak. Ya, Pak. Yang pertama dari seorang pria berusia 24 tahun, belum menikah, tinggal di Jawa Barat. Shalom, Pak Eras, semoga sehat selalu. Mohon pencerahannya atas kebingungan saya. Apa maksud dari jemaat Efesus yang kehilangan kasih mula-mula, berpaling dari hikmat Allah? Namun sejauh yang saya baca dan mengerti, mereka sudah menjalankan fungsi gereja dengan baik hingga mencegah penyesatan dari luar terjadi, tertulis di kitab Wahyu. Lalu apa maksud dosa yang tidak mendatangkan maut, tertulis di 1 Yohanes. Oke. Ya. Jadi yang pertama, kehilangan kasih mula-mula itu kasih yang tulus kepada Tuhan. Kasih yang tulus yang tidak memiliki motif-motif untuk mendapatkan berkat jasmani dan lain-lain. Kasih yang rela ya mengorbankan apapun bahkan nyawa. Itu kasih mula-mula ya yang dimiliki jemaat Efesus. Berpaling dari hikmat Allah artinya tidak belajar kebenaran lagi. Lalu bicara soal dosa yang mendatangkan maut, arti yang dosa yang mendatangkan maut, dosa yang tidak diselesaikan. Dan itu menunjuk kodrat dosa di dalam diri seseorang. Dosa yang tidak mendatangkan maut, dosa yang diselesaikan. Kalau dosa itu diselesaikan terus mengalami proses ya, itu tidak mendatangkan maut. Dosa itu meleset. Setiap kali ada kemelesetan disadari, minta ampun, pasti selesai. Ya betul nggak? Itu tidak mendatangkan maut. Tapi kalau tidak diselesaikan, menjadi karakter dosa, menyatu dalam diri orang itu mendatangkan maut. Jelas? Amin. Teruskan. Berikutnya dari seorang pria berusia 27 tahun, belum menikah, karyawan swasta, jemaat Rehoboth Church, Arta Gading. Ya. Shalom Om Eras yang sangat aku kasihi. Ya. Sebelumnya aku berterima kasih dan bersyukur banget aku bisa dikenalkan ke gereja yang berfokus kepada kesucian dan menyenangkan hati Bapa. Melalui pemaparan Om Eras di seminar Logos, puji Tuhan, kebingungan aku terhadap Trinitas bisa terjawab, Om. Aku juga berterima kasih ke Pak Yehuda dan Pak Andris yang kadang-kadang suka saya ganggu untuk saya tanya-tanya mengenai Logos. Tuhan berkati kalian semua ya. Haleluya. Om Eras, aku mau bertanya. Om Eras seringkali bilang, baik kita makan ataupun minum, biarlah itu kita lakukan untuk Tuhan. Dan jangan terikat harta di dunia. Om Eras, sebagai laki-laki, aku ingin bekerja sekeras mungkin dan cari uang sebanyak mungkin untuk keluarga aku dan calon istri aku. Tapi jujur aku takut kehilangan harta karena takut gak bisa memberikan hidup yang layak. Apakah aku masih terikat dengan harta? Indikator kalau aku sudah gak terikat dengan harta apa ya Om? Tips supaya gak terikat dengan harta bagaimana ya Om? Oke. Ciri dari orang yang tidak terikat dengan harta adalah orang yang kebahagiaannya bukan pada harta itu. Kita butuh mobil, rumah, dan lain-lain. Tapi kebahagiaan kita bukan di benda-benda itu. Oke? Jelas itu. Terus? Lalu Om Eras, aku benar-benar mau hidup kudus dan suci. Tapi rasanya kok berat banget. Ya, berarti kamu benar. Kalau sampai kamu merasakan hidup suci itu berat, berarti kamu benar. Ya. Kamu bergumul. Ya, jalan terus, jangan berhenti. Ya. Gagal berkali-kali, malu berkali-kali setiap menghadap Tuhan. Seringkali kalau aku menyanyikan lagu, telah kau ampuni dosaku. Ya, telah kau ampuni. Telah kau ampuni dosaku. Terus. Aku suka ngerasa bersalah banget. Ada tips gak ya Om supaya aku bisa hidup kudus tak bercacat celah? Thank you ya Om buat jawabannya. I sincerely love you. Sincerely love you Om. May God bless you and your whole family and all of Rehoboth I Church. love you too sincerely. May God bless you and your whole family too and all of your family to whom you love. Oke. Begini sayang, supaya kamu hidup suci itu ya, jangan tidak berdoa. Setiap hari harus ada waktu doa. Pagi bersama Om Eras, nanti doa pribadi terserah. Mendengarkan khotbah. Jangan kamu nonton yang itu bisa membangkitkan nafsu atau membuat kamu tidak berpikir bersih, mendistrak pikiran. Jangan. Jangan nonton yang tidak perlu ditonton. Jangan mendengar apa yang tidak perlu dengar. Apa itu Om yang tidak perlu dan yang tidak, apa yang tidak perlu kita dengar dan tidak perlu kita lihat? Apa yang kamu lihat, yang kamu dengar, jika menurut kamu Tuhan tidak ikut menikmatinya, jangan lakukan. Lalu jangan bergaul dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Oke, itu saja dulu. Tuhan berkati.
Maju terus. Berikutnya Pak, dari seorang wanita berusia 42 tahun, sudah menikah tinggal di Jakarta. Yes. Shalom Pak Eras, Bapak Rohaniku yang the best. Aku jemaat GSKI Rehoboth Gajah Mada. Saya tidak mau bertanya Pak, cuman mau salut sama kepribadian Bapak yang ramah. Minggu kemarin saya pas ibadah ketemu Bapak waktu ke arah toilet. Tadinya saya hanya memberi salam hormat, tetapi Bapak malah memberi jabat tangan dan mengucapkan berkat buat saya. Itu suatu kehormatan Pak buat saya. Terima kasih banyak Pak. Bapak seorang gembala besar masih mau memberi salam terlebih dahulu kepada saya yang hanya jemaat biasa. Karena saya sering bertemu orang yang biasanya hebat atau terkenal sedikit sudah sombong. Terima kasih banget Pak. Sudah menjadi inspirasi saya dan banyak orang untuk terus ramah kepada siapapun. Tetap semangat Pak. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga selalu. I love you. I love you. Oke, Tuhan berkati. Ini wanita usia berapa tadi? 42 tahun. Ya, aku jadi ingat. Iya. Oke, teruskan. Berikutnya Pak, dari seorang ibu janda mati usia 60 tahun. Ya. Tangerang, Banten tinggalnya. Iya. Shalom Pak, terima kasih sudah menjawab di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Saya sedang menelusuri perjanjian lama dan perjanjian baru, masuk kedua kali baca habis Alkitab. Bukan makin tidak ada pertanyaan, ternyata pertanyaan makin banyak. Sebagian saya cari jawab dari YouTube, tapi ada yang belum terjawab. Mohon Pak Eras yang sudah mengalami pencerahan Roh Kudus memberi pencerahan kepada saya. Pembacaan saya sudah sampai Keluaran tentang Musa. Ya. Pertama, Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan, malaikat Yahweh. Malak Ya, Yahweh. Malak Yahweh. Siapakah ini? Apakah Tuhan sendiri atau malaikat ciptaannya? Ini bisa teofani atau penampakan penyataan Elohim Yahweh. Atau bisa memang malaikat. Iya. Utusan, messenger. Oke. Terus. Yang kedua dari Keluaran 4 ayat 21, aku akan mengeraskan hatinya dalam kurung Firaun. Apakah perasaan kita dikontrol Tuhan? Apakah sebenarnya Firaun bisa memilih untuk tidak mengeraskan hati? Bagaimana dengan perasaan kita? Bisakah kita menyalahkan Tuhan karena kita berkeras hati? Sebab Tuhan bisa mengeraskan hati Firaun. Jadi Tuhan tidak akan masuk di dalam pikiran atau hati orang lalu hatinya dikeraskan. Tidak. Tuhan akan membuat satu situasi atau kondisi di mana jika seseorang taat, dia tidak akan hatinya keras. Tapi kalau dia tidak taat atau tidak nurut, hatinya pasti keras. Jangan lupa, sebelum Musa pulang, Tuhan juga berkata di firman-Nya bahwa Firaun tidak akan melepaskan. Udah tahu. Sekarang bagaimana membuktikan keras hatinya Firaun? Lewat peristiwa hidup. Musa melemparkan tongkat, jadi ular kan? Ya. Ahli nujumnya juga bisa melemparkan tongkat. Wah, tambah dia merasa hebat. Tulah-tulah awal Firaun juga bisa buat. Tapi tulah-tulah yang berikut tidak bisa. Tapi dia punya akal, panggil Musa. Dia minta Musa supaya Tuhan menghentikan tulah itu. Setelah dihentikan, itu niat jahatnya si Firaun, dia mengingkari janji. Dia berkata, tolong berdoa pada Allahmu, berhentikan tulah. Kalau berhenti nanti kuperbolehkan keluar dari Mesir, kamu dan rakyat Israel. Tulah diangkat, ya jadi mengingkari janji. Datang tulah lagi. Firaun bohong lagi. Tolong kau doa kepada Tuhanmu. Nanti kalau tulah ini diangkat, kau dan rakyat Israel aku perbolehkan keluar. Tapi itu bohong. Beberapa kali kan? Ya. Itu membuat dia keras. Bisa ku kerjain katanya. Itulah cara Tuhan mengeraskan hati. Bukan masuk ke dalam diri Firaun, tapi lewat peristiwa. Terus. Yang ketiga dari Keluaran pasal 4 ayat 24. Mengapa Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa? Dan mengapa solusinya adalah kulit khatan anaknya disentuh dengan Kisah ini kulit sebenarnya kisah yang memiliki latar belakang Judaism. Ya. Bagaimana pentingnya sunat. Itu saja sebenarnya Ya. yang hendak ditekankan. Oke? Jika nanti ada hal baru saya akan sampaikan. Ya. Tuhan berkati. Baik, selanjutnya Pak dari seorang Ya. ibu berusia 48 tahun Ya. sudah menikah tinggal di Riau. Keluarga gembala beserta seluruh jemaat ini ucapan bela sungkawa kemarin Pak. Oh ya, Saya ya, bacakan ya, saja oke. Pak ya. Makasih, Jemaat Bu. Philadelphia Terima GSKI kasih, Bangun Jaya Bu. terus menanggung Ya. atas perpulangannya di Kandung. Bapak Gembala Pendeta Eras Susabdono. Kiranya keluarga mendapat kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus. Buat Bapak kami Pendeta Eras Susabdono bersama keluarga senantiasa dijagai dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kami Ya. sangat-sangat membutuhkan pengajaran Bapak. Tetap semangat dan selalu sehat Bapak kami.
Doa terbaik untuk keluarga Bapak Gembala bersama tim inti Abam serta pengembalaan Rehoboth dan MAG Pusat. Kami sudah rindu ingin jumpa langsung dengan Bapak Gembala. Terima kasih untuk ucapan turut bersepenanggungan. Terima kasih untuk doanya buat kami. Tuhan memberkati ibu dan keluarga juga. Haleluya. Berikutnya dari seorang wanita berusia 57 tahun. Shalom Pak, saya dengar Abam 820 terasa lucu. Masa bilang Pak Erastus ngarang pertanyaan-pertanyaan yang begitu aneka ragam. Hebat kali Pak Erastus bah. Gitu. Tapi gak apa-apa Pak, teruslah berbuat baik walau tidak gampang. Doaku sertai Pak Erastus dan keluarga serta tim. Oh, mau lihat deh. Jadi memang ada orang yang menuduh saya membuat pertanyaan-pertanyaan ini ngarang kok sampai ratusan. Ini kan ada nomor teleponnya Pak Yehuda ya, ada nomor teleponnya semua. Sebanyak ini nomor teleponnya ya. Ini ada staf kami yang juga ada di sini hadir. Ini kan semua diseleksi oleh satu petugas kemudian menyusun memperbaiki. Jadi enggak ada pura-pura nih, kalau pura-pura nanti malu lah ya. Lalu yang mengerjakan ini juga staf kami, masa saya ngarang-ngarang, saya jadi gembala yang mau hidup suci ya. Malu ya. Enggak, ini benar. Dan kami tidak pernah membaca lebih dulu. Paling kita lihat mana yang terlalu panjang atau pribadi, kita serahkan kepada konselor. Tapi membaca secara detail seperti ini, ya ya baru langsung saja, ini spontan ya. Ini saya senang kalimat ini nih. Hebat kali Pak Erastus bah. Ini pasti ibu dari Tapanuli. Makasih mulai tegodang. Holong doraku Tuhan di bagasan Tuhan. Oke. Berikutnya Pak dari seorang wanita berusia 48 tahun menikah tinggal di Surabaya. Shalom Bapak Erastus, saya tidak bergereja di GSKI, tapi saya selalu mengikuti khotbah Bapak yang sangat luar biasa. Dari pelayanan Bapak saya bisa mengubah karakter saya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mohon sarannya, anak saya 3, anak pertama habis tunangan bulan Agustus lalu. Sebelum mereka tunangan sempat putus, karena teman anak saya suka like foto wanita lain di IG-nya, Instagram-nya. Tapi di bulan Desember tahun 2022 nyambung lagi dan akhirnya bulan Agustus lalu tunangan. Tapi akhir-akhir ini pertemanan mereka sering ada masalah karena karakter masing-masing yang kurang baik. Jadi mereka saling menyinggung perasaan satu sama lain. Saya menjadi orang tua harus gimana Pak? Ini kalau diteruskan bisa bahaya. Ya. Sebelum menyesal lebih baik kalau memang tidak cocok, laki-lakinya masuk alat perempuan lain sementara sudah punya pacar, ini wirasat buruk. Kalau saya jadi orang tua, udah cari yang lain saja nak, jangan pria itu. Ya, tapi doa, minta pimpinan Roh Kudus. Ya, jangan ikuti saya dulu. Ya, teruskan. Iya. Oh, udah nih. Iya sudah. Hanya keterangan nggak usah ya Pak. Tahun depan. Tahun depan. Nah, tahun Terus, depan menikah. sedangkan Saya bacakan hari- aja Pak ya. Sedangkan hari H mereka sudah kami putuskan bulan 8 tahun depan untuk Ya. menikah. Dengan kondisi itu apa mungkin bisa lanjut ke hubungan mereka ke jenjang pernikahan? Sudah terjawab tadi Bapak. Mohon saran dan doanya untuk yang terbaik Ya, buat anak jangan saya, Pak. karena anak ibu sudah 26 tahun lalu tidak selektif. Jangan. Ya, jangan. Ya, jangan. Ya, hindari. Kalau bisa, suruh pilih yang lain saja daripada nanti menjadi masalah besar. Nanti menyesal nanti, ya. Doa dulu Tapi kalau saya lebih baik tidak teruskan. Terus. Berikutnya dari seorang ibu berusia 61 tahun, menikah, memiliki 2 anak penyayang, tinggal di Jakarta. Shalom Pak Erastus, saya mohon saran dari Bapak. Anak pertama saya perempuan usia 34 tahun. Sudah merencanakan menikah di Januari tahun depan. Tapi tiba-tiba calon suami anak saya menghadap ke saya izin untuk diundur pernikahannya sampai tahun 2025 dengan beberapa alasan. Saya bisa menerima alasan-alasannya Pak, tapi saya menolak diundur sampai tahun 2025. Saya katakan paling tidak tahun 2024. Dan saya bilang ke calon suami anak saya, supaya orang tuanya kembali bertemu dengan saya untuk membicarakan pengunduran ini. Tapi Pak, orang tuanya seperti mengulur-ulur untuk membicarakan masalah ini dengan alasan tante calon suami anak saya sedang sakit dengan kondisi yang tidak menentu. Jadi orang tuanya belum bisa bertemu dengan saya karena menjaga yang sakit ini. Saya bingung Pak, seperti mereka tidak ada itikat baik.
Kalau saya mau mengikuti ego saya, rasanya ingin saya batalkan pernikahan anak saya. Tapi saya memikirkan perasaan anak saya. Pertanyaan saya, Pak, salahkah kalau saya memberi waktu kepada mereka sampai November tahun ini untuk bertemu dengan saya? Kalau sampai November ini mereka tetap tidak ada itikat baik untuk bertemu dengan saya mau membatalkan pernikahan anak saya. Bentar, ini anaknya umur berapa tadi? 34 tahun perempuan, Pak. Saya mengerti bahwa ibu ini memang ingin anaknya segera menikah. Tapi kalau saya jadi ibu, mesti punya harga diri. Nggak usah kasih waktu, nggak usah. Ini bukan orang dagang mau tawar barang. Menurut saya ibu diam saja. Mau jadi puji Tuhan, nggak jadi ya sudah. Saya khawatir belum tahun 2025 sudah putus ini. Kalau cinta, orang mau cepet-cepet, soal ekonomi gampang. Pokoknya kumpul. Nah, kalau sampai mundur begini, ada sesuatu yang tidak benar. Ini pasti sudah mulai lama kali pacarannya. Mungkin, Pak, 34 tahun usia putrinya. Mungkin pacaran lama, si laki-laki mulai jenuh, bisa. Tidak berani untuk nikah karena mulai ragu-ragu. Iya. Dia cari alasan untuk putus juga bisa. Jadi menurut saya ibu diam saja. Jangan takut anak ibu tidak dapat jodoh. Ibu mesti punya harga diri, nggak usah kasih kesempatan ya. Bulan ini kalau tidak, diam. Diam, jangan jawab ya atau tidak, diam. Anak ibu juga ajar punya harga diri. Ya. Saya khawatir tidak berani putus karena memang sudah hubungan dalam, bisa. Yang dilakukan itu hanya menunda atau mundur. Mundurnya itu karena mau cari alasan putus atau ibu supaya bereaksi negatif, nggak jelas. Maka ibu saya sarankan diam. Oke, teruskan. Mohon sarannya, Pak, saya takut salah dalam mengambil sikap. Terima kasih, Pak Erasus. Ya, ini ibu saya suruh diam aja. Semua harus diandalkan Tuhan. Tidak dapat pria itu masih ada pria lain. Ya, ada banyak yang tidak bisa diutarakan kadang-kadang. Tapi saran saya ibu diam. Dan ibu berdoa minta petunjuk Tuhan. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita berusia 33 tahun, menikah, tinggal di Jakarta. Shalom Pak Eras, terima kasih atas pengajaran dari Pak Eras, sangat mengubah hidup dan pola pikir saya. Tak hentinya saya mengucap syukur kepada Tuhan bisa mengenal Pak Eras. Ya Pak, saya mau tanya, ya di Abam 809 Bapak menjelaskan salah satu bagian dari berdoa adalah diam dan mendengarkan. Saya masih bingung cara menerapkannya. Apakah diam menunggu suara atau hikmat Tuhan? Dan waktu ideal berdiam pada saat berdoa itu berapa lama ya Pak? Atau adakah indikator bahwa waktu berdiam itu sudah saatnya selesai? Saya mempraktekannya saat berdoa tapi masih bingung. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini tinggal kemampuan orang itu berapa lama. Ada yang mampu 20 menit, 15 menit, 10 menit. Ya Tuhan. Seperti kalau seorang hamba duduk di depan raja atau majikan. Ya Tuhan. Dengan hormat. Dan itu harus dilatih sampai saudara bisa mengerti. Menghayati Allah yang hidup hadir Bapa di surga. Nah itu sikap merendahkan diri itu di situ. Ya, coba lakukan. Berapa menit tergantung kemampuan seseorang. Bapa Yahweh, Tuhan Yesus. Nanti sekali-kali Anda bicara dalam hati. Sekali-kali diam saja. Kalau tidak mendengar suara Tuhan, tetap saja. Jangan maksa Tuhan bicara. Ya tidak sopan ya. Kita harus menghormati Tuhan. Jelas ya? Ya. Oke, terus. Ya, baik. Berikutnya Pak dari seorang pria berusia 24 tahun, single. Shalom Om Eras, saya mau bertanya. Apakah bangsa Israel yang sekarang ini masih relevan kalau dibilang bangsa pilihan Elohim Yahweh? Oh iya, tetap sama. Jadi secara pilihan, mereka keturunan Abraham itu kekasih Tuhan. Tapi ditinjau dari salib mereka itu musuh. Ya. Itu Alkitab begitu. Kalau dilihat dari keturunan mereka itu anak-anak Abraham, kekasih Tuhan. Tapi ditinjau dari salib mereka menyalibkan Yesus. Mereka jadi musuh Allah. Terus. Sebagaimana yang kita tahu di Middle East masih sangat rawan akan adanya perang. Dan pastinya Israel juga terlibat. Bahkan bangsa Israel juga sering dikesankan menjadi penjahat, pembunuh, dan pelanggar HAM. Sampai di Indonesia sendiri orang anti-Israel. Padahal konflik yang terjadi sekarang itu karena masalah politik bukan agama. Iya, bukan masalah agama, masalah politik ya. Dan juga masalah keamanan juga.
Kalau sekian ribu rudal diarahkan ke Israel, lalu 1.400 meninggal, dan itu korban yang besar sekali. Dulu satu prajurit Israel dibawa Hizbullah ya. Israel merangsek ke Lebanon satu aja. Ini 1.000 lebih. Nah mereka juga jadi begitu, kayak hilang akal atau tidak punya kemanusiaan atau apa namanya, saya tidak mau menilai apa-apa. Tapi melihat penderitaan orang Gaza, penduduk Gaza, miris, kita sedih saudara. Tapi saya nggak mau memberikan pandangan apa-apa di sini. Yang saya tahu bangsa itu adalah umat pilihan Allah. Oke, teruskan. Om, kalau kita membaca di Alkitab, dari dulu bangsa Israel sudah sering dalam keadaan terjepit oleh musuh-musuhnya dalam peperangan. Dan kita tahu Elohim Yahweh turun tangan walaupun tidak setiap saat. Elohim Yahweh menolong bangsa itu hanya pada zaman-zaman di mana bangsa itu taat kepadanya. Iya, jadi kalau mereka tidak dengar-dengaran, Tuhan hukum. Bertobat, Tuhan pulihkan. Tapi Tuhan pernah berjanji mereka akan dikembalikan ke negerinya. Tidak ada satu bangsa yang ribuan tahun, sudah di 2500, sejak Israel jatuh tahun 586 sebelum Masehi, baru merdeka tanggal 14 Mei 1948. Waduh, itu 2500 lebih. Itu kan hal yang tidak mungkin, tidak ada sejarah bangsa seperti ini. Itu untuk membuktikan bahwa Allah Israel, Elohim Yahweh, itu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, itu kira-kira. Oke, teruskan. Om, apakah dalam zaman sekarang masih terjadi hal yang sama? Masihkah ia membela bangsa Israel? Saya juga sempat berpikir, Om, bagaimana kalau pemerintahan yang dipimpin oleh Benyamin Netanyahu itu tidak taat kepada Elohim Yahweh atau bisa dibilang jahat? Apakah Elohim Yahweh masih membela bangsa Israel, Om? Dan juga di Alkitab Elohim Yahweh juga bilang bahwa ia berjanji menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan sampai selama-lamanya. Iya, jadi Israel itu harus ada Israel jasmani, Israel rohani. Israel rohani itu keturunan Abraham oleh iman. Ini juga Israel sebenarnya, tapi secara iman. Israel secara darah daging itu yang sekarang ini Benyamin Netanyahu dan grupnya. Apakah mereka setia kepada Yahweh? Ya, kalau kita lihat kehidupan banyak orang Israel yang sekuler itu tidak taat, tidak taat. Tetapi janji Tuhan pasti digenapi. Dia akan membawa bangsa Israel itu ke negerinya dan akan melindunginya. Begitu. Kalau di dalam Alkitab ya, ini tidak ada unsur Sionis, saya tidak ikut-ikutan. Tapi Alkitab mengatakan begitu. Terus. Iya, mohon maaf ya Om, pertanyaannya sedikit sensitif. Mohon jawabannya, mohon dikoreksi bila saya ada kesalahan Om. Ya, terima kasih Tuhan memberkati. Kamu benar tadi, ada saatnya bangsa itu dipukul Tuhan ya. Ada saatnya bangsa itu dipulihkan kalau bertobat. Tapi hari ini kita tidak mudah membuat analisa dan sebaiknya kita hindari komentar-komentar yang bisa membahayakan. Karena kalau kita lihat perang di Israel hari ini dengan kelompok Hamas, wah, penderitaan masyarakat Gaza kasihan sekali. Yang menderita bukan hanya orang-orang Gaza yang beragama Muslim, yang beragama Kristen pun juga menderita. Gereja-gereja juga hancur. Mungkin juga ada rumah sakit Kristen juga hancur ya. Iya. Jadi mereka tuh kalau udah perang itu sudah manusia tidak jadi manusia rasanya. Ini waktu kita ngomong ini sudah 7.000 kalau nggak salah, 6.000 lebih yang meninggal. Belasan ribu yang luka. Tapi juga harus melihat bagaimana orang Israel yang dalam keadaan nyaman, tenang-tenang, tiba-tiba datang kelompok orang yang membunuh orang dengan begitu banyak, 1.000 lebih, dan menawan 200 lebih. Yang ditawan bukan prajurit atau tentara, rakyat. Nah, mana bisa rakyat yang nggak ikut-ikutan terus ditawan? Ini kan juga piye toh gitu. Ya, kalau prajurit yang ditawan ya mungkin masuk akal. Ini nenek-nenek, kakek-kakek, wanita-wanita remaja, ibu-ibu ditawan. Ini kan membuat kemarahan dari pihak Israel jadi begitu. Tapi Israel juga udah ndak punya belas kasihan. Waduh, dia tembakin gedung-gedung. Nggak peduli itu ada anak kecil atau ibu-ibu atau orang tua. Waduh, serem. Tapi inilah hidup. Ya, kita tidak pro Zionis ya, tidak pro kelompok perang, kita hanya pro Tuhan saja.
Terus. Berikutnya dari seorang wanita berusia 45 tahun, menikah tinggal di Bandung. Shalom, mau nanya gimana caranya supaya tidak tertuduh terus oleh dosa yang sudah saya tidak lakukan lagi atau dihantui rasa bersalah, sehingga sulit tidur dan sempat depresi. Saya sudah mengaku di hadapan Tuhan dan sudah bertobat, tapi saya belum mengaku ke suami, hanya membereskan di hadapan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin ke suami tidak perlu. Suami belum tentu sanggup menerima perbuatan salah yang saudara lakukan. Tidak perlu. Karena ketika Anda minta ampun, Tuhan pun melupakan. Tuhan sudah mengampuni Anda, maksud Anda tidak bisa mengampuni diri sendiri? Ayo ampuni diri sendiri. Anda sudah diampuni dan Allah melupakan dosa Anda. Ya, jalan terus. Yang penting jangan mengulangi dosa itu. Tidak usah ngaku ke suami. Suami belum tentu siap. Ya, sudah selesai dan jangan mengulangi lagi. Sudah selesai dan jangan mengulangi lagi. Oke, teruskan. Ya. Berikutnya Pak, dari seorang pria berusia 47 tahun, single, tinggal di Jakarta. Ada gambar di sini. Ya, ini kondisi kaki saya Pak. Iya. Iya, oke. Baik. Shalom Pak Eras. Shalom Pak Eras yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ada dendam sama adik ipar saya. Masalahnya saya lagi sakit infeksi tulang. Adik ipar saya mau sengkat saya dengan kakinya. Mau singkat gitu. Oh iya. Mau singkat. Oh, ini mau singkat menjatuhkan ya. gitu ya. Agar saya jatuh dan kaki saya pengen dipatahi sama adik-adik ipar. Sama papa dan mama saya kurang ajar. Sampai ngomong kotor ke papa dan mama saya, adik ipar saya itu. Dan juga sama adik saya juga sering ribut dan bertengkar Pak. Seperti di rumah kagak ada damai-damainya Pak. Solusinya gimana ya Pak? Solusinya kamu mengampuni. Mengampuni itu nggak ada ruginya. Emangnya hilang kupingmu kalau mengampuni? Ya, begini loh. Orang itu berhak punya tindakan, berhak punya salah. Dan dia berbuat itu karena kebebasannya. Kamu jangan simpan. Kamu ampuni, ya sudah, enggak apa-apa. Harus bisa. Saya tentu juga sudah melakukan itu. Sudah, enggak apa-apa, dianggap tidak pernah terjadi. Enggak ada ruginya kok. Cuman perasaan kita saja yang merasa dirugikan. Itu pun kalau kita merasa dirugikan. Kalau enggak ada yang dirugikan. Terus kan? Kalau kita berbuat dosa terus sama Tuhan, jatuh minta ampun, jatuh lagi minta ampun. Bukankah itu berarti kurang ajar dan kurang menghormati Tuhan ya Pak? Iya, tapi kalau kamu lakukan terus itu, minta ampun, dosa minta ampun, lama-lama kamu nggak berani berbuat dosa lagi. Iya. Jadi kalau kamu setiap kali berbuat dosa, minta ampun, kamu akan tambah takut Tuhan nanti. Oke, teruskan. Pak, saya hampir putus asa dalam menghadapi penyakit saya ini. Soalnya saya sudah 3 tahun terkena penyakit infeksi tulang. Saya sudah berobat kemana-mana tak kunjung sembuh-sembuh. Dan saya percaya kuasa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dan memulihkan saya dari penyakit infeksi tulang tersebut. Ya nyatanya masih sakit, jadi jangan makan yang amis-amis, kayak itu, ikan asin, apa, enggak usah. Lalu coba kau minum sambiroto yang pahit. Tapi hati-hati untuk kena apa? Mah ya. Masih ada obatnya, antibiotik yang baik. Bawa ke dokter tulang. Ingat, jangan datang ke satu dokter saja. Beberapa dokter. Infeksi bisa diobati karena antibiotik itu anti-infeksi. Coba kamu ke dokter ya. Masalahnya kamu kalau masih dendaman begini, kamu akan rusak ya. Jangan dendaman. Oke, teruskan. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras, keluarga besar dan tim pelayanan dengan berlimpah-limpah. Dan juga Tuhan Yesus memberikan kesehatan yang sempurna buat Pak Eras dan keluarga besar dan tim pelayanan. Maju terus Pak dan tetap semangat di dalam mengabarkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Semangat, semangat, semangat. Jesus bless you and Jesus loves you. Oke, udah bisa. Ya. Ada yang ini, terima kasih. Ada yang terlewat ya. Terima kasih Pak untuk solusi dan jawaban di Abam episode 813. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya, terus? Sudah habis ya. Cuman saya mau beritahu Anda jangan dendam. Tuhan akan sembuhkan. Ya, Anda jangan dendaman begitu ya. Oke, kita selesaikan yuk. Ya. Berikutnya dari seorang wanita berusia 48 tahun, menikah, tinggal di Madiun. Shalom Om Eras, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya di Abam 552. Om, saya wanita yang ditinggal suami nikah lagi dan diam-diam pindah agama. Punya anak perempuan, sekarang kelas 3 SMA. Om Eras, saya rindu anak saya bisa kuliah di STT Ekumene. Tapi saya hanyalah karyawan toko yang bergaji pas-pasan untuk biaya hidup. Sedang suami tidak pernah kirim uang dan tidak peduli dengan anaknya. Saya rindu anak saya bisa kuliah,
Tapi saya belum menanyakan ke anak saya apakah dia minat kuliah di STT untuk mendalami agama. Sedang kalau kuliah umum saya tidak punya biaya. Om, seandainya nanti anak saya mau kuliah di STT, saya bisa daftar dulu ya Om. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di STT itu anak Anda bukan hanya sekolah agama. Kami didik, ada yang menjahit, ada yang... Ini sekarang kita baru dapat bantuan mesin jahit operasi. Ya, nanti belajar mesin, motor, dan ini sedang kami usahakan terus-menerus. Apa yang bidang, apa yang anak-anak bisa, kerembat lah, apalah. Lalu jemaat Rehoboth ini kan jumlahnya ribuan ya. Ada yang sudah mulai menawarkan diri dengan keahliannya masing-masing. Membuat pupuk kompos, membuat hidroponik ya, karena istri saya sendiri punya usaha hidroponik ya, dengan tanah sekitar 5-6 hektar itu. Jadi ada piara lele, nila, sekarang udang air tawar. Nah itu anak-anak belajar di situ. Jadi bukan hanya agama, tapi supaya bisa mandiri, dan sekarang kami sedang berusaha untuk lebih lagi. Oke. Yang terakhir. Terakhir dari seorang wanita usia 49 tahun, menikah tinggal di Jakarta. Saya mau cerai boleh ya Pak? Enggak. Baik sekali. Enggak boleh. Tapi nanti kita tolong Iya, gitu. dilayani nih nak. Dilayani nih. Iya. Aduh, kasihan deh. Maksudnya apa sih? Oke, cukup sampai di sini. Saudara-saudara jangan lupa ikut doa pagi. Setiap hari jam 5 pagi. Ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.